Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari sindikat penggelapan kendaraan rental bawa kabur 8 mobil, hingga Satpol PP Pasuruan memanggil pemilik perusahaan di Desa Gunting yang diduga belum ada izin. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Kecelakaan beruntun kembali terjadi di Jalan Raya Purwodadi, masuk Dusun Belimbing, Desa Parirejo, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Senin 25 Oktober malam. Informasi yang didapatkan di lokasi, satu orang pengguna motor bernama M. Santoso, 21 tahun, pelajar SMK asal Dusun Sukun, Desa Bakaran, Kecamatan Purwosari meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Kecelakaan bermula saat mobil truk tronton Nopol AG 8092 US yang dikendarai oleh Iwan Indriani, 24 tahun, melaju dari arah Malang menuju Surabaya, mengalami remblong dan tak dapat mengendalikan laju kemudinya. Truk tronton bermuatan gula itu menabrak sebuah mobil dan motor Honda Beat Nopol N2669WZ yang dikendarai oleh Santoso, 21 tahun, dari arah yang sama. Truk tronton gandengan itu pun terguling dan menutup semua badan jalan arah Malang, Surabaya. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas dari arah Malang menuju Surabaya tidak bisa digunakan sehingga diberlakukan satu lajur pada saat itu. Tiga tersangka penipuan dan penggelapan mobil rental dibekuk Polres Pasuruan Kota. Tiga pelaku kawanan penipu itu adalah ZA 46 tahun, warga desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, WE 37 tahun, warga desa Wotgalih, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, dan H 41 tahun, warga Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Pelaku ini mempunyai peran yang berbeda saat melakukan penipuan. Kapolres Kota Pasuruan AKBP Arman mengatakan, ketiga tersangka beroperasi sekitar 3 bulan. Masing-masing mobil yang telah dirental dijual 25 juta sampai 30 juta rupiah. Modusnya, tersangka memberikan bukti dari sebuah leasing untuk membuat pembeli percaya. Dalam kasus tersebut, M. Zainul Arifin merupakan pelaku utama dan otak dari sindikat penipuan. Sedangkan Wahyu sebagai perantara gade mobil dan Haryono yang membuat slip pembayaran di Indomaret, serta sebagai perantara gade mobil dan mendapat komisi. Barang bukti yang berhasil diamankan yakni 8 unit mobil berbagai merek, 1 unit handphone, dan 1 unit komputer. Semua barang bukti berhasil dikumpulkan oleh Polres Pasuruan Kota. Total kerugian dari 10 korban kurang lebih 230 juta, yang berhasil diamankan ada 8 mobil. Tersangka melakukan aksinya kurang lebih 3 bulan, dari Juni sampai September di kota dan Kabupaten Pasuruan. Ketiga pelaku dijerat pasal 372 dan 378 KUHP terkait penggelapan dengan ancaman 4 tahun penjara. Permasalahan perusahaan yang belum mengantongi izin tapi sudah dibangun bahkan sudah beroperasi masih saja terjadi di Kabupaten Pasuruan. Sebuah perusahaan bodong yang diduga belum mengantongi izin mulai dibangun di Desa Gunting, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan. Dari pantauan di lapangan, pabrik yang lokasinya jauh dari permukiman warga ini masih dalam proses pembangunan gudang. Pabrik ini lokasinya di tengah-tengah lahan kosong yang diduga kuat dalam tata ruang masuk dalam lahan hijau. Di dalam pabrik hanya ada beberapa pegawai. Mereka sedang melakukan pembangunan untuk menyempurnakan bangunan gudang pabrik tersebut. Informasinya, pabrik ini bergerak di bidang plastik. Tidak ada identitas apapun yang terpampang di area perusahaan ini, kecuali hanya tulisan GGM di pintu besi yang menutupi bagian dalam perusahaan dari luar. Kepala Desa Gunting, Wasimun, mengatakan bangunan pabrik itu sebenarnya sudah lama berdiri, sekitar tahun 2018. Dia menyebut dulunya gudang di perusahaan itu digunakan untuk penggilingan bulu ayam sebagai pakan ternak, namun saat itu banyak warga yang protes. Informasi yang didapatkan, gudang perusahaan itu akan digunakan untuk pengolahan plastik karena sudah dijual oleh pemiliknya ke pihak lain. Namun, ia mengaku belum pernah ketemu dengan pemilik yang baru. Disinggung terkait dokumen perizinan, Kades mengakui berdasarkan informasi yang didapatkannya, perizinan masih proses atau dalam tahap pengajuan. Edi Supriyanto, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengatakan, setelah dicek, perusahaan itu belum melakukan pengurusan izin. Bahkan, kata dia, setelah dicek jajarannya, perusahaan ini belum mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PPG terpisah
Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana mengatakan akan menindaklanjuti temuan ini. Ia mengaku akan memanggil pemilik perusahaan tersebut. Seorang bidan di Desa Ranggeh, Kecamatan Gunung Wetan, Kabupaten Pasuruan mendapatkan cuan dengan membuat kerajinan cover pot tali rami. Hasil kerajinannya sudah merambah pasar nasional. Ia yakni Denik Sepyandini, 31 tahun. Ia merupakan bidan pembantu di salah satu klinik di Kota Pasuruan. Denik mengaku awalnya membuat cover pot tali rami karena iseng dan mengisi waktu luang selama pandemi. Ia tidak menyangka produknya digemari banyak orang. Sebetulnya, Denik mulai membuat cover pot tali rami sejak 2019. Denik menunjukkan bahan-bahan yang digunakan yakni lem tembak, gunting, plastik, hingga bahan utama tali rami. Ia juga mempraktikkan cara merekatkan tali secara memutar di pot. Waktu yang diperlukan untuk membuat satu cover pot tali rami sekitar 20 hingga 30 menit. Waktu penyelesaian bergantung ukuran dan tekstur pot. Denik memasarkan pot buatannya lewat berbagai media sosial. Ia mengaku bahwa selama pandemi ini pasar online sangat ramai. Pot tali rami buatan Denik dijual Rp30.000 sampai Rp120.000. Ia bisa meraup omset jutaan rupiah dalam sebulan. Pembelinya dari kota-kota di Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Kalimantan. Saat ini, Denik bukan hanya berkreasi dengan pot bunga. Ia mulai membuat hiasan dinding hingga cermin. Naas dialami Ari Wayono, 42 tahun. Ia tewas usai jadi korban tabrak lari di ruas Jalan Nasional Surabaya Malang, Desa Karangrejo, Ngempol, Jumat 29 Oktober. Sekitar pukul 7 pagi, motor Honda Mega Pro Bernopol S2563 NAS yang dikendarai Ari tertabrak tronton. Warga Randuwarjo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto itu meninggal saat dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Watu Kosek, Ngempol. Dia mengalami luka lecet di perut kanan dan lutut kanan. Kantilantas Polsek Ngempol Ibtu Johannes Hardiono menjelaskan, saat itu korban Ari motor melaju dari arah utara ke selatan. Motor melaju di antara dam truk dan tronton. Korban lantas berusaha mendahului dua kendaraan ini, namun tidak mempunyai ruang gerak yang cukup, sehingga motor menyerempet dam truk, lalu terjatuh dan tertabrak tronton. Setelah pengendara jatuh, dam truk dan tronton kabur ke arah Malang. Identitas dam truk dan tronton belum terungkap. Saat ini, polisi fokus proses penyelidikan. Sesaat setelah kejadian, polisi fokus penanganan korban dan mengamankan barang bukti.